Kasus pertama, kasus Seprianto Ayub Sna, seorang calon pendeta, dilaporkan melakukan tindakan hohoihe terhadap anak-anak di bawah umur yang merupakan jemaatnya di Kalabahi, Nusa Tenggara Timur. Tindakan hohoihe ini terjadi dalam kurun waktu yang tidak ditentukan, yang melibatkan 9 orang anak-anak, namun jumlah total korban mungkin lebih dari belasan. Beberapa orang tua dari korban mulai mencurigai adanya kejanggalan dan melaporkan perilaku Seprianto kepada pihak berwajib. Kasus ini dilaporkan ke pihak kepolisian setempat, yaitu Polres Alor. Laporan ini memicu penyelidikan lebih lanjut mengenai tuduhan terhadap Seprianto. Penyidik melakukan pengumpulan bukti, termasuk keterangan dari korban dan saksi-saksi, serta mengumpulkan barang bukti yang relevan. Setelah bukti yang cukup dikumpulkan, pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Seprianto Ayub Snae untuk memproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku. Pada 8 Maret 2023, Seprianto dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan. Hakim memutuskan bahwa Seprianto bersalah melakukan hohoihe terhadap anak di bawah umur. Kasus kedua, pada November 2023, beberapa remaja laki-laki melapor kepada pihak berwenang bahwa mereka telah mengalami tindakan hohoihe oleh Engelbertus Lowasoda, seorang calon pastor. Salah satu korban mengungkapkan bahwa ia baru berusia 13 tahun. Laporan ini muncul dari lingkungan sekolah dan gereja tempat Engelbertus berada. Setelah menerima laporan, pihak kepolisian mulai melakukan investigasi. Mereka mendengarkan keterangan dari para korban dan mengumpulkan informasi terkait kejadian-kejadian yang dilaporkan. Dalam proses ini, beberapa keluarga korban juga diwawancarai untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai peristiwa tersebut. Setelah statusnya diumumkan sebagai tersangka, Engelbertus Lowasoda melarikan diri dari rumah dan menghindari pihak berwenang. Pihak kepolisian mengajak masyarakat untuk melaporkan jika ada yang melihat atau mengetahui lokasi Engelbertus. Investigasi dilakukan lebih mendalam, dan pihak berwenang melacak nomor telepon dan jejak digitalnya untuk mempersempit perhatian terhadap keberadaannya. Pada Januari 2024, setelah 2 bulan dalam pelarian, Engelbertus Lowasoda berhasil ditangkap. Pihak berwenang melakukan penggerebekan di rumah yang ditinggalinya pada malam hari. Pada 2 Oktober 2024, pengadilan memvonis Engelbertus Lowasoda 12 tahun penjara. Kasus ketiga. Pada awal Februari 2020, laporan mengenai hohoihe atas Hani Layantara mulai muncul. Beberapa orang tua dari anak-anak yang menjadi jemaat di gereja Happy Family Center di Surabaya mengajukan laporan kepada pihak kepolisian, yang menandakan bahwa ada dugaan tindakan hohoihe dilakukan oleh pendeta tersebut. Pelaporan ini mencakup beberapa korban yang merupakan anak-anak di bawah umur, dan tindakan hohoihe tersebut berlangsung selama beberapa tahun. Pada Februari 2020, setelah menerima laporan, pihak kepolisian segera melakukan penyelidikan dan menangkap Hani Layantara. Penangkapannya dilakukan dalam waktu relatif singkat setelah laporan resmi diajukan. Informasi lebih lanjut mengenai proses penangkapan tidak terlalu banyak terpublikasi, tetapi penangkapan ini menciptakan kehebohan di kalangan masyarakat. Pada tanggal 21 September 2020, Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis penjara selama 10 tahun kepada Hani Layantara. Kasus keempat. Pada April 2021, ketika beberapa orang tua melaporkan tindakan hohoihe yang dilakukan oleh Benyamin Sitepu, seorang pendeta dan kepala sekolah dasar Galilea Hosana di Medan, terhadap siswi-siswi di sekolahnya. Laporan ini menyatakan bahwa telah terjadi tindakan hohoihe terhadap 6 anak perempuan yang masih di bawah umur. Setelah menerima laporan dari orang tua korban, pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti-bukti. Akhirnya, Benyamin ditangkap pada 11 Mei 2021, setelah pihak berwenang mendapatkan informasi yang cukup untuk melakukan penangkapan. Penangkapannya menimbulkan kehebohan di masyarakat sekitar, terutama karena Benyamin dianggap sebagai figur publik dan pemimpin gereja. Pada 29 Desember 2021, Pengadilan Negeri Medan memutuskan hukuman Benyamin dengan vonis 10 tahun penjara. Kasus kelima. Pada 2016, Heri Wirawan mulai mengajar di sebuah pondok pesantren di Antapani, Bandung. Selama hampir 5 tahun, ia diduga melakukan tindakan hohoihe dan pemerkosaan terhadap beberapa santriwati yang berusia antara 12 hingga 16 tahun. Bahkan ada yang sampai memiliki anak. Tindakan kejam ini berlangsung secara sistematis.
di mana Heri memanfaatkan posisinya sebagai guru dan pengasuh untuk merayu serta mengancam santriwati agar tidak melapor. Pada November 2021, orang tua salah satu santriwati melaporkan Heri ke pihak kepolisian setelah mengetahui bahwa anaknya menjadi korban pemerkosaan. Laporan ini didorong oleh penemuan bahwa ada beberapa santriwati lain yang mengalami hal yang sama. Pada 9 Januari 2022, Heri Wirawan ditangkap oleh pihak kepolisian setelah penyelidikan yang dilakukan. Penangkapannya dilakukan di lokasi pesantren tempat ia mengajar dan proses tangkap tangan tersebut berlangsung tanpa insiden. Pada 5 April 2022, Pengadilan Negeri Bandung memutuskan untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Heri Wirawan. Kasus ke-6, Kiai Supar atau Kiai Imam Syafi'i merupakan pengasuh pondok pesantren MH di Trenggalek, Jawa Timur. Ia diduga melakukan tindak terhadap santriwati di pesantrennya. Dengan dugaan tindakan ini berlangsung selama beberapa waktu. Kasus ini mulai terkuak ketika beberapa orang tua santriwati melaporkan kepada pihak kepolisian tentang tindakan cabul yang dialami anak-anak mereka. Laporan ini menyebabkan pihak kepolisian melakukan penyelidikan secara resmi. Melalui penyelidikan, terungkap bahwa tindakan melibatkan lebih dari satu santriwati, dan polisi mengimbau korban lain untuk melapor agar kasus ini dapat ditangani dengan serius. Setelah penyelidikan cukup bukti, Heri Supar ditangkap oleh pihak kepolisian pada 2023. Penangkapannya menimbulkan kehebohan di masyarakat, terutama mengingat posisinya sebagai kiai yang dihormati. Pada 27 Februari 2025, Heri Supar dijatuhi hukuman 14 tahun penjara oleh majelis hakim. Selain hukuman penjara, ia juga diwajibkan membayar denda sebesar 200 juta rupiah dan restitusi kepada korban. Kasus ke-7, Ahmad Labib, yang juga dikenal sebagai Kiai Labib, adalah seorang pengasuh di sebuah pondok pesantren di Magelang, Jawa Tengah. Ia diduga melakukan hohohihe terhadap beberapa santriwati di pondok tersebut. Kasus ini terungkap ketika beberapa orang tua santriwati melaporkan kepada pihak berwajib tentang tindakan hohohihe yang dialami anak-anak mereka. Laporan ini masuk pada tahun 2023, yang mengakibatkan pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut. Penyidikan mencakup pengumpulan bukti dan keterangan dari para korban serta saksi lainnya. Kepolisian mengonfirmasi bahwa tindakan hohohihe ini telah berlangsung selama beberapa waktu dan melibatkan lebih dari satu korban. Ahmad Labib ditangkap pada bulan yang sama setelah bukti-bukti yang cukup ditemukan. Ini terjadi setelah investigasi polisi menemukan keterangan yang konsisten dari para korban dan saksi-saksi. Penangkapannya sempat menimbulkan kehebohan di masyarakat setempat, mengingat posisinya yang dianggap terhormat. Pada 5 April 2024, Ahmad Labib dijatuhi vonis hukuman 15 tahun penjara. Yang terakhir, kasus Moksubji Atsalsani, yang dikenal dengan sebutan Beci, adalah anak seorang kiai dan merupakan pengasuh di Pondok Pesantren Siddiqiyah, Jombang, Jawa Timur. Ia memiliki reputasi sebagai tokoh agama di komunitasnya. Kasus ini mulai terungkap pada 2022 ketika beberapa santriwati di bawah umur melaporkan kepada orang tua mereka bahwa mereka telah menjadi korban hohohihe oleh Tsani. Hal ini menyebabkan pengaduan ke pihak berwajib terkait tindakan yang dilakukan. Setelah menerima laporan, pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti-bukti termasuk kesaksian dari beberapa korban dan saksi lainnya. Moksubji Atsalsani ditangkap pada bulan yang sama setelah bukti yang cukup ditemukan untuk mendukung laporan tersebut. Pada tanggal 10 Oktober 2022, Moksubji Atsalsani dijatuhi vonis 7 tahun penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri Jombang.